Mereka masuk untuk mencari satu pria. 48 jam kemudian, hanya 5 yang pulang, dan mereka tidak membawa satu pun jawaban. Ini bukan cerita tentang keberanian. Ini tentang seberapa dekat kita bisa berdiri pada sesuatu yang tidak seharusnya kita sentuh. Dengarkan ini dulu. Eko, dalam rekaman panik, "Pak, tolong." Budi nggak jawab. Dia bersepeda jam 7 pagi, masuk jalur lama ke Kutai. Gak pulang. GoPro dia masih ngerekam. Ada suara, ada bekas roda berhenti. Tolong. Eko, adik Budi, mengunggah rekaman itu ke grup keluarga. Dalam 24 jam, video itu sudah diputar ribuan kali. Like, komen, dan teori konspirasi khas zaman kita. Kabur karena utang, penculikan, sampai yang paling kejam, ngilang karena mabok. Tapi di antara komentar itu ada 7 orang yang memilih satu jawaban. Mereka tidak percaya tebak-tebakan. Mereka percaya pada real, pada fakta bahwa seorang sahabat hilang di hutan. Mereka berangkat bukan untuk sensasi. Mereka berangkat membawa harapan Jakarta, solidaritas, rasa malu, dan sedikit kamera untuk merekam kebenaran. Andi, pemimpin lapangan. Mantan rescuer kantor SAR swasta, 38 tahun. Motif, rasa tanggung jawab. Kelemahan, trauma lama saat misi gagal, ia mudah bergeming ketika memimpin. Rian, sahabat setia, 34 tahun. Motif, menebus kesalahan karena pernah cekcok dengan Budi. Kelemahan, impulsif, sulit menahan dirinya untuk mengejar apa yang dilihatnya. Maya, jurnalis muda dari Jakarta, 27 tahun. Motif, skup besar, kelemahan, ambisi yang kadang menutup indera takutnya. Kamera di bahunya menjadi mata kedua cerita ini. Pak Arif, pemandu lokal, 56 tahun. Motif, menegakkan aturan tradisi, kelemahan, rahasia masa lalu tentang tambang ilegal di dekat hutan yang membuatnya bersalah. Dita Guntur, pasangan, 30 dan 32 tahun. Motif, mereka ingin memulai hidup baru setelah Jakarta. Kelemahan, hubungan rapuh. Dita sering menangis diam-diam. Eko, pemanggil, 24 tahun. Adik Budi. Motif, menjemput adik. Kelemahan, panik mudah menular. Mereka adalah orang-orang Jakarta, terbiasa lampu jalan, ojek online 24 jam, dan logika yang selalu menuntut pembuktian. Mereka datang membawa kopi sachet, powerbank, dan kepercayaan kota bahwa semua masalah punya solusi. Perjalanan dari Jakarta ke Kutai memakan waktu. Perjalanan raga mungkin 7 jam, tapi perjalanan mental dimulai sejak mereka meninggalkan aspal. Mereka menyeberang sungai, masuk ke desa-desa yang bahasa humornya berbau lain, dan ketika aspal menghilang, suara kota pun ikut menghilang sedikit demi sedikit. Maya memutar ulang footage Budi di pemutar kecilnya. Kamera goyang, lensa ditutup embun, ada tawa kecil, dan kemudian suara tak biasa, seperti bisikan dari rerumputan. Maya berbisik pada kamera, "Di sini posisi terakhir. Lihat, jejak roda nampak berakhir di semak, tapi gak ada bekas jatuh." Kamera bukan hanya alat di tangan Maya. Kamera adalah bukti, atau pembuat bukti. Ia mengikuti setiap langkah, memberi sudut pandang yang membuat penonton YouTube di Jakarta merasakan setiap debu yang mengambang. Andi membuka peta, bukan GPS. Di sana masih ada petak-petak tua. "Patok tua jangan diganggu," kata Pak Arif,
menunjuk satu tanda berbentuk X yang dilapisi lumut. Warga desa mengatakan tanda itu sebagai peringatan. Di sini ada batas. Jangan terlalu dalam kalau bukan bagian kita, ucapnya. Andi menepuk bahu Pak Arif, setengah mengabaikan, setengah menghormati. Ini adalah pertemuan dua logika, kota dan daun. Mereka masuk dengan bercanda. Jakarta selalu mencari lelucon untuk menutupi doa. Guntur mengolok. Budi pasti nyasar cari sinyal buat update story. Dita tertawa tapi matanya selalu ke arah pepohonan, seperti menunggu sesuatu yang tidak terlihat memberi tanda. Andi, tenang memimpin, kita ikuti jejak ini. Maya, kamu rekam semua. Rian, kamu di kiri sama aku. Pak Arif pimpin jalan. Rian, gaya santai tapi mata waspada, tenang Di. Ini cuma rimba, bukan labirin. Mereka masih percaya pada kata cuma. Jam mereka masih normal, sampai jam 8 malam nanti. Tapi sesuatu sudah mulai mengusik. Seutas jejak roda yang berhenti tiba-tiba, sebuah sandal tergeletak di bawah pohon. Sendal bukan ukuran Budi, tapi ukuran anak kecil. Ada pula bekas api kecil, seperti kompor cadangan yang dipadamkan buru-buru. Tidak ada sesuap sisa makanan, hanya tanda-tanda yang seperti menahan napas. Maya mendekat, lensanya memperbesar. Ada coretan di kulit pohon. Garis-garis tipis seperti kuku. Pak Arif menempelkan telapak tangannya. Matanya berubah. Pak Arif, suara pelan ini bukan tangan manusia biasa yang membuatnya. Ini seperti tanda lama. Dulu kami diajari, kalau pohon menandai diri, ia tak ingin dilihat. Mereka tertawa gugup. Mereka beralih ke rasa humor kota, karena takut menerima penjelasan yang lain. Namun malam datang tanpa basa-basi. Tenda-tenda terpasang di sebuah clearing kecil yang dipilih Pak Arif. Mereka membuat lingkaran obrolan, kopi instan, dan pengaturan kamera. Eko menangis sebentar, menatap foto Budi di punggung ransel. Dita memeluk Guntur, berharap kehangatan bisa menutup rasa dingin hutan. Itu aturan manusia. Tubuh mencoba menciptakan kehangatan saat hal-hal di luar tak masuk akal. Di tengah malam, tenda bergoyang, tanpa angin. Rian membuka mata. Di luar, ada sosok, bukan bayangan biasa. Ia melihat jauh yang tegak antara pohon, seperti seseorang berdiri menonton. Ketika lampu sorot diarahkan, ruang kosong. Hanya kegelapan yang memantulkan refleksi mata mereka sendiri. Rian terengah menahan napas. Hei, ada siapa di luar? Hening, lalu bisikan bergema, tidak jelas asalnya. Bisikan mulai memanggil nama mereka. Bukan suara yang datang dari satu sisi, tapi dari banyak sudut sekaligus, seperti radio yang menabrak frekuensi lain. Mereka mendengar nama masing-masing, suara yang seperti akrab, tapi salah tekanan, seperti nama yang dilafalkan oleh orang yang tidak pernah belajar bahasa mereka. Maya mencatat napas cepat itu suara Eko? Suara ibuku? Gak mungkin. Semua menoleh ke sumber yang berbeda-beda. Ponsel menyala sebentar menampilkan layar, beberapa nomor tertera, namun foto kontak menunjukkan wajah yang salah, wajah yang mereka kenal, tapi bukan di sana. Ponsel kehilangan tanggal, jam berubah. Di layar, jam 22 jam yang tidak mungkin. Malam itu mereka tidur. Di dalam tidur setiap nafas terasa berat. Mereka datang dari Jakarta dengan kepercayaan modern. Tapi di hutan itu ada aturan lama yang tak tertulis. Batu berlumut, pohon yang menandai, jejak roda yang berhenti.
Semua adalah pertanyaan yang belum terjawab. Pada jam-jam pertama hanya satu hal yang pasti, satu orang hilang. Ketika Fajar menyelinap lewat celah dedaunan keesokan harinya, yang ditemukan hanyalah sebuah sepatu, jaket basah, dan lingkaran lumut yang rapi, seperti pusaran mata yang menelan sesuatu tanpa suara. Itu adalah pengumuman pertama. Ini bukan sekadar tersesat. Mereka tidak sedang berburu jawaban. Mereka sedang menjadi subjek. Jam menunjukkan belum genap 8 jam sejak mereka masuk. Tapi dalam jam-jam itu, wajar telah terbelah menjadi sesuatu yang lain. Waktu yang melengkung, suara yang memanggil, dan tanda yang meminta pembayaran. Mereka belum tahu, tapi hutan sudah memilih jalannya sendiri. Di bagian kedua, ketegangan akan berubah menjadi kekacauan. Peta akan mengkhianati mereka, waktu akan berhenti bercermin dengan logika, dan satu persatu, ingatan mereka akan direnggut oleh sesuatu yang tahu nama mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Tapi sekarang, biarkan mereka bernafas sebentar. Biarkan kita mendengarkan sisa rekaman Budi yang tersisa, karena di sana, di antara bisik dan goyang dedaunan, tersimpan sesuatu yang tak boleh dilewatkan. Jangan tidur di sini. Fajar keesokan harinya bukan pembeda jelas di hutan itu. Fajar hanyalah gagasan yang berlubang, cahaya tipis yang tak pernah cukup. Mereka bangun dengan kantong mata, rasa curiga, dan rasa bersalah yang menempel seperti embun. Maya mencatat, terdengar lelah, rekaman Budi masih ada. Ada file terakhir yang aku belum buka. Tapi sinyal hilang total di sini. Andi memimpin. Tegas, kita lanjut. Kita bagi tugas. Maya, kamu simpan semua voltage. Eko, tunjukkan jus terakhir dari jalur yang Budi ambil. Eko bergetar, suara kecil, aku yakin di sebelah sungai. Dia suka rute itu. Mereka membaca peta, lalu peta itu membalas dengan kebisuan. Kompas berputar aneh di Sakurian, lebih dari sekali. GPS di ponsel Maya berkedip, no fix. Jam tangan Andi masih normal. Tapi jam tangan dua orang lain, Rian dan Dita, tiba-tiba mundur 3 jam. Seolah waktu di pergelangan tangan mereka tidak mau bekerja sama dengan waktu di dunia. Dita memegang tangan Guntur, gelisah, Guntur. Jammu tadi tiba-tiba, apa kamu merasa aneh? Guntur meremehkan, tapi matanya kosong, mungkin baterai. Hutan ini bikin listrik semua kacau. Mereka tertawa kecil untuk menenangkan suara lain. Mereka tidak tahu bahwa tawa adalah alat yang cepat dipakai oleh rasa takut untuk meredam kepanikan. Di balik tawa itu, hutan mulai menulis jawaban dengan cara yang aneh. Jam mundur, tanggal di ponsel yang melompat ke hari lain, dan jejak yang menghilang tepat di tepi pandangan mereka. Siang hari, ketika kabut menutup seperti tirai tipis, mata Maya menangkap sosok di kejauhan. Seorang pria berdiri di antara pohon, separuh terlihat. Rambutnya berantakan, jaketnya familiar. Maya berteriak, jantungnya melonjak karena pria itu Budi. Ia bergerak mundur, langkahnya aneh, seperti berjalan mundur menelan lintasan cahayanya sendiri. Maya menangis, setengah berlari, Budi, tunggu. Aku punya kamera. Suara bergetar. Rian, cepat, impulsif, jangan biarkan dia pergi. Kita kejar. Mereka berlari. Jejak roda di tanah tampak menuntun, tapi ketika mereka semakin dekat, jejak itu berakhir dalam lingkaran lumut yang rapi, seperti pusaran tanpa lubang. Budi yang mereka kejar lenyap. Hanya ada sebuah tempat di tanah yang terasa berbeda, lebih dingin, lebih hening. Andi memerintahkan, lebih waspada, jangan terpecah. Maya, jangan kirim sinyal apapun.
Kita kumpul di titik X dalam 10 menit. Tapi tidak terpecah, tidak mudah saat halusinasi mulai muncul. Maya, yang biasanya keras dan kompetitif, melihat adegan masa kecilnya di bawah pohon besar, melihat ibunya menyuapi bubur, adegan yang tidak masuk akal di situ. Dita mendengar tawa neneknya, suara yang sudah lama mati. Pengalaman itu bukan hanya memori, ia seperti dipinjamkan padanya oleh hutan. Dita berbisik, suara menangis. Aku lihat nenek di bawah pohon itu, dia bilang pulang. Pak Arif menghentikan, jangan Dita. Itu bukan nenekmu. Itu peniruan. Malam kedua, saat jam mendekati ke-20-an, sebuah suara memanggil nama dengan nada yang lembut. Suara yang sangat mirip suara istri Guntur, namun kuncinya salah. Guntur, pulanglah. Bunyi itu datang dari hutan, bukan dari tenda. Guntur keluar tanpa mengatakan apa-apa, seolah dipimpin oleh suara yang mengerti rasa rindu yang paling dalam. Guntur menoleh pada Dita. Entar ya, aku cek cuma sebentar. Wajahnya kosong. Dia tidak kembali. Mereka hanya menemukan sepatu dan jaketnya, tersusun rapi di lingkaran lumut. Sepatu menghadap ke dalam, seolah diarahkan oleh tangan yang tidak terlihat. Dita histeris. Eko menjerit karena ini mengingatkannya pada video Budi. Suasana berubah dari waspada ke ibarat arena duka. Dita menjerit, "Di mana Guntur? Di mana suamiku?" Teriakan yang memecah malam. Andi memeriksa, suaranya penuh usaha, cari jejak. Jangan teriakkan namanya lagi. Kita harus tetap tenang. Muncul kecurigaan, dan seperti biasanya manusia, mereka butuh alasan. Mungkin dia tersesat sendiri, tapi kerangka alasan itu lemah. Ada sesuatu yang mencari mereka. Sesuatu yang bisa meniru. Sesuatu yang bisa memanggil suara dari memori paling rawan. Mereka selalu mengira dataran kota mempunyai segala jawaban. Di sini, jawaban itu memanggil balik dengan nada yang lembut dan menipu. Keesokan harinya mereka menemukan batu, bukan batu biasa. Berlumut, tetapi diukir dengan tanda-tanda yang terlihat seperti gabungan antara simbol animisme dan goresan alat modern. Pak Arif memandang, matanya telanjang dari warna biasa. Ia mengaku tahu legenda, penjaga sungai. Konon, penjaga menuntut pengembalian sesuatu yang diambil, bukan selalu barang, bisa juga ingatan, darah, atau rasa aman. Pak Arif, suara berat, menyesal ada tambang ilegal di hulu. Mereka ambil batu-batu tua itu sebagai barang jualan. Mungkin mereka ambil sesuatu yang tak seharusnya dibawa. Mereka sadar, terlambat. Salah satu dari manusia yang mengambil sesuatu tak hanya mengambil benda, ia mengambil juga persetujuan. Dan alam membayar kembali saat persetujuan itu dicabut. Ketika mereka mencoba berkomunikasi lewat walkie, ada nada kacau, suara anggota keluarga mereka muncul, namun kata-kata aneh dan jeda yang salah. Maya mendapat panggilan dari nomor ibunya. "Maya, kenapa lama?" Suara itu menyesatkan. Ketika mereka bertanya, suara itu malah menertawakan mereka dan memanggil, "Kenapa kalian tidak pulang saja?" Maya, panik, itu bukan suara ibu. Itu bukan cara dia menanyakan. Suara gemetar. Dita, yang sudah kehilangan Guntur, tak tahan. Suara yang memanggilnya meniru tawa anaknya, menirukan suaranya yang masih kecil. Di bawah pengaruh, Dita meraba ransel, membuka resletingnya, lalu keluar dari tenda seolah dipanggil. Pintu tenda tertutup pelan, sisa tenda bergoyang. Keesokan pagi hanya menyisakan helai rambut pada resleting itu dan bau bukan manusia. Andi,
berteriak Dita. Dita, jangan. Mereka tak bisa menolongnya. Suara meniru, suara yang menempel pada ingatan paling lunak, membelokkan akal sehat. 2 orang hilang. 1 adalah alasan mereka datang. 2 adalah mereka yang mereka bawa pulang kesalahan. Hutan menyimpan angka mereka. Hitungannya belum selesai. Kelompok mulai saling menuduh. Maya menuduh Andi terlambat bertindak. Andi menuduh Pak Arif menyembunyikan sesuatu. Eko menuntut jawaban. Dalam kepanikan itu, seseorang, Rian, menemukan sebuah patung kecil dari kayu, setengah terbakar di samping batu berukir. Rian, emosional, kita bakar saja. Bakar apapun yang mungkin memanggil ini. Nada marah tapi bimbang. Pak Arif, itu lebih dari sebuah patung. Ini jimat. Mereka menggunakan ini untuk menenangkan sesuatu, bukan membangkitkannya. Salah satu ritualnya mengambil, menghela napas, melibatkan penyerahan kembali. Mereka bakar patung itu, membakar sisa-sisa yang mungkin menahan rasa. Setelah api padam, udara berubah, bukan menjadi lebih ringan, tapi lebih tebal. Seolah suatu kehadiran mempertanyakan keberanian mereka untuk menghapus bagian dari pola itu. Mereka telah mengganggu sesuatu, dan hutan menjawab dengan memutar kembali kondisi mereka. Di titik jam 36, kepanikan berubah wujud menjadi strategi. Maya menemukan folder tersembunyi di memori GoPro Budi. File tersembunyi yang direkam sebelum GoPro itu mati di semak. Mereka menonton. Layar menampilkan seorang pria tua dengan wajah cekung, menandai pohon dan mengucapkan sesuatu, lafal yang seperti doa tapi salah. Kemudian Budi duduk dekat batu berukir, meletakkan sesuatu di atasnya. Sebuah benda kecil yang berkilau, dan wajahnya berubah menjadi kosong. Kamera terus merekam wajah orang tua itu tersenyum ke arah kamera. Maya terdiam, berbisik, itu bukan bahasa yang benar. Dia meletakkan sesuatu. Mungkin mereka pakai itu. Gagal menahan air mata. Benda yang diletakkan Budi sama seperti batu berukir yang mereka temukan. Benda yang diambil dari hulu. Mereka sadar, Budi mungkin bukan dicuri oleh sesuatu. Dia mungkin diikat pada tempat itu, sebuah transaksi yang tak selesai. Untuk memutus, mereka harus melakukan pengembalian. Rian, yang merasa bersalah karena telah sering memancing saat masih dengan Budi, mengambil tanggung jawab. Ia mengusulkan sebuah ritual sederhana, mengembalikan batu itu ke liang yang cukup dalam, menyusun kembali tanda-tanda, dan membaca kata-kata yang diucapkan oleh pria tua di rekaman. Pak Arif memimpin bacaan, suaranya gemetar namun penuh penyesalan. Pak Arif, suara lirih, seperti doa, kami meminta maaf atas yang pernah diambil. Kami, kota yang lupa, menyerahkan kembali apa yang kami bawa. Terimalah. Rian, dengan nada tegas, berdiri tegak meski takut. Ini untuk Guntur dan Dita. Kembalilah pada kami. Mereka mengubur batu berukir. Mereka menaruh kembali benda kecil dari saku Budi yang ada di rekaman. Mereka membakar satu helai rambut dari tenda untuk melambangkan pengembalian. Saat upacara selesai, udara terasa sedikit lega. Seolah ada sesuatu yang menganga dan menoleh pada langkah itu. Tetapi pembebasan selalu menuntut harga. Mereka harus meninggalkan sesuatu dari diri mereka sendiri. Rian melepaskan jam tangan kesayangannya, simbol kota, meletakkannya di atas tanah. Ia merasakan sesuatu merayap di pergelangan tangannya, sebuah kekosongan kecil, sebuah waktu yang terasa hilang. Andi, waspada, kita tunggu. Jangan bergerak dulu. Nada penuh harap dan curiga. Namun ritual yang mereka lakukan bukan perjanjian tertulis. Itu adalah permintaan. Dan alam, seperti setiap makhluk yang kuat,
bisa memilih untuk menerima atau menunda. Malam terakhir memberikan jawaban yang paling brutal. Dari pepohonan, ribuan cahaya kecil, bukan mata, tapi titik refleksi muncul. Mereka bukan makhluk yang bergerak. Mereka adalah ratusan mata yang menatap dalam bisu. Suara gemerisik berubah menjadi jeritan tajam, dan udara seolah mengeras di sekitar mereka. Hentakan kamera, bunyi GoPro yang jatuh, napas semakin cepat. Ryan, teriak menggebrak tanah, lari. Semua lari. Panik. Kamera bergoyang. Bayangan menutup pandangan. Satu persatu mereka rasakan seperti ditarik oleh keinginan yang tak kelihatan. Bukan ditarik fisik, tetapi ditarik oleh ingatan. Ingin pulang, ingin kembali ke sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Mereka berlari menuruni jalan yang tak kelihatan. Suara ranting memecah, dada berdegup seperti genderang perang. Ketika daun, fajar, mencoba masuk lewat relung pohon, 5 sosok berdiri di batas hutan. Andi, Ryan, Maya, Pak Arif, dan Eko. Wajah mereka kosong, seperti topeng yang menutupi sesuatu yang lebih tua. Mereka membawa sedikit barang, kamera Maya, 1 helm, dan sepatu yang basah. 2 dari mereka, Guntur dan Dita, tidak ikut keluar. Mereka muncul di pinggir jalan saat fajar benar-benar merekah. Seorang petani melihat, lalu menolong. Kamera merekam mereka mundur dari hutan, tetapi hal yang paling mengerikan bukan keberadaan mereka, melainkan perubahan yang bukan hanya di tubuh, namun pada cara mereka memandang dunia. Mereka tidak berteriak kemenangan. Mereka berbisik, terus berbisik. Eko, menangis hampa, kita sudah cari, mengulang-ulang. Maya, suara datar, kita pulang. Mereka mencapai rumah sakit untuk diperiksa. Di antara mereka ada tanda di kulit, pola seperti serat kayu, menyirip di kulit lengan Andi. Ryan memeriksa tangannya, jamnya hilang. Pak Arif menatap tanah seperti orang tua yang tersadar bahwa hutang lama belum lunas. Eko menangis setiap malam, menatap bingkai foto Budi, lalu menekan rekaman lama sampai layar berkedip. Satu dari mereka terjaga lebih lama dari yang lain di malam hari. Maya, yang merekam segalanya, memutar ulang rekaman terakhir dari GoPro yang ditemukan di pinggir jalan. Layar menampilkan frame terakhir. Budi menatap kamera. Senyumannya bukan senyum manusia. Matanya datar, seperti yang melihat sesuatu yang tidak ingin ditunjukkan. Rekaman berhenti, lalu layar menjadi hitam. Maya berbisik, ketakutan, kenapa dia senyum seperti itu? Di pagi hari berikutnya, seorang dokter menemukan pola seperti serat kayu di punggung salah satu yang selamat. Pola kayu halus, rapi, seakan kulit berubah menjadi kulit pohon. Ia mengambil foto dan menelepon. Foto itu menyebar cepat. Gosip, teori, dan obsesi. Mereka mengatakan, mereka membawa pulang sesuatu. Mereka menelan kata itu seperti racun yang enak. Beberapa minggu setelah kejadian, sebuah file kecil bocor ke internet. Rekaman Budi yang belum pernah dilihat. Frame terakhir dari GoPro yang dipulangkan di pinggir jalan. Frame itu menunjukkan Budi menatap lurus ke kamera. Di belakangnya, di kejauhan, ada sosok. Bukan benar-benar manusia, bukan benar-benar bayangan, yang berdiri tenang di antara pohon. Budi tersenyum. Senyum yang memegang rahasia. Lalu suara lembut dari arah yang sama. Kalian tidak pernah mencari Budi. Kalian yang dicari. Kamera GoPro bergetar dan layar terputus. 5 orang pulang secara fisik. 2 tidak pernah kembali. Budi tidak kembali. Dan yang paling menakutkan, mereka yang pulang tidak lagi sepenuhnya milik kota yang pernah mereka tinggalkan.
Di malam yang tak terhitung, mereka berdiri di depan cermin dan melihat pola kayu di kulit mereka. Suara mereka lebih jarang tertawa. Mereka menatap anak mereka, istri, dan teman, dengan mata yang kadangkala berkedip seperti orang yang baru mau mengingat sesuatu yang hilang selamanya. Eko menerima kiriman terakhir dari akun Budi yang tak aktif. Sebuah pesan, tak bertanda. Hanya 3 kata. Ia membaca, "Maaf, aku di sini." Di layar bawahnya, video baru muncul. Judulnya, "Kembali." Eko menekan play. Frame pertama, Budi menatap kamera. Senyumnya lebih lebar dari yang manusiawi. Lalu layar mati. Di Jakarta, orang akan membicarakan kisah mereka, teori, film, dan podcast. Di beberapa forum, orang akan membedah setiap frame mencari tanda sampai mereka bosan. Namun di malam tertentu, saat angin kota berbau tanah basah, beberapa orang akan merasa seperti dipanggil dari jauh. Mereka akan mengecek jam tangan dan menemukan jam mundur sebentar. Sebagai pengingat, ada tempat di luar kota yang tidak mengukur waktu seperti kita. Ada sesuatu di sana yang sedang menunggu kita melakukan sebuah pertukaran. Dan pertanyaannya tetap, siapa yang akan datang mencari dan siapa yang akan ditemukan pulang?